nama saya Adriana Estriani, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, ingin membahas tentang komunikasi organisasi. Apa sih itu komunikasi organisasi? Yaitu proses penciptaan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan, ketergantungan antara satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Komunikasi organisasi sendiri memiliki dua tipe, ada komunikasi organisasi formal dan informal. Ciri-ciri organisasi formal bersifat impersonal dan objektif. Terdapat relasi formal berdasarkan alasan-alasan ideal dari status resmi dalam organisasi. Suasana kerja dan komunikasi berlandasan kompetisi atau persaingan dan efisiensi. Dan ciri-ciri dari organisasi informal adalah memiliki integritas dengan baik. Setiap anggota secara individual mengadakan interrelasi berupa jaringan perikatan yang pribadi atau personal disertai komunikasi akrab. Sedikit atau banyak anggota memiliki sikap yang pasti terhadap anggota lainnya dan dimuati emosi-emosi tertentu. Dalam komunikasi organisasi, kita bisa mempelajari banyak hal. Antara lain, kita bisa mempelajari perilaku organisasi, 7 konsep kunci komunikasi organisasi, pendekatan komunikasi organisasi makro dan mikro, teori organisasi. Dalam tema ini kita juga bisa memahami 7 konsep dasar kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, sifat aliran informasi, pola aliran informasi, gaya dalam berkomunikasi, belajar tentang budaya organisasi, serta iklim komunikasi organisasi itu sendiri. Kita bahas yang pertama yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan salah satu studi tentang aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu. Hal ini menyangkut sebuah kondisi sebagai pengaruh organisasi terhadap manusia maupun pengaruh manusia terhadap organisasi. Secara praktis, studi perilaku organisasi berupaya untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kita bahas tentang 7 konsep kunci komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses. Proses itu adalah suatu organisasi, suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan antara anggotanya. Yang kedua ada pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Yang ketiga ada jaringan. Di dalam organisasi tersendiri, dari satu seri banyak orang tiapnya mendukungi posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan dengan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini memungkinkan mencakup hanya 2 orang, beberapa orang saja. Yang keempat, ada keadaan saling tergantung. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan seperti itu. Dan kelima, ada hubungan. Sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsi bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain, jaringan melalui mana jalannya, pesan dalam suatu organisasi dihubungkan oleh manusia. Yang keenam ada lingkungan, yaitu yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial diperhitungkan dalam perbuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Yang ketujuh ada ketidakpastian. Makna dari dengan ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Seperti itu. Dan pembahasan selanjutnya kita bahas tentang pendekatan komunikasi organisasi makro dan mikro. Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, dapat digunakan 2 pendekatan ini, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro dalam pendekatan makro organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Jadi ada 2 ya. Dan selanjutnya ada teori organisasi. Dalam teori ini terdapat konflik antara organisasi rasional dengan organisasi sosial, merupakan permasalahan yang sering kali muncul dalam pengelolaan suatu organisasi. Pendekatan rasional menganggap bahwa organisasi adalah suatu yang logis dan teratur, yang berarti bahwa organisasi dianggap stabil dan bisa diramalkan perilakunya. Dihubungkan dengan tingkatan manajerial, pembahasan dalam aplikasi teori. Organisasi ternyata tidak selalu mencakup keseluruhan tingkat manajerial tersebut. Dalam organisasi dikenal adanya 3 tingkatan manajerial. Yang pertama, ada tingkatan institusional atau top management.
Yang kedua ada tingkat manajerial, middle management. Yang ketiga ada tingkat operasional, itu lower management. Memasuk pembahasan selanjutnya, ada 7 konsep dasar kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu ada membahas tentang kebutuhan fisik atau psychological needs. Kebutuhan fisik adalah yang paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia. Kebutuhan ini lebih bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air, dan sebagainya. Lalu ada kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman. Bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan, dan sebagainya. Kebutuhan ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada kebutuhan akan kepemilikan dan cinta atau the belongingness and love needs. Setelah kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi, manusia akan cenderung mencari cinta orang lain supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya kebutuhan untuk dihargai atau the esteem needs. Setelah ketiga kebutuhan di atas terpenuhi, maka sudah menjadi naluri manusia untuk bisa dihargai oleh sesama bahkan masyarakat. Dan ada selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan inilah yang menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan-kebutuhan di atas terpenuhi. Kita masuk pembahasan selanjutnya, ada sifat aliran informasi. Dalam sifat aliran informasi ada 3, dibagi menjadi 3 cara ya. Yang pertama ada serentak, yaitu proses penyebaran informasi disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak. Yang kedua berurutan, yaitu proses penyebaran informasi pesan secara diadik. Yang ketiga serentak dan berurutan, merupakan kombinasi dari keduanya. Dan dalam informasi dibagi menjadi beberapa pola. Yang pertama ada pola roda, adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Yang kedua pola lingkaran, semua anggota berkomunikasi satu sama lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan saja. Dan dalam komunikasi memiliki gaya, ada 6 gaya komunikasi yang akan kita bahas, yaitu controlling style, equalitarian style, structuring style, dynamic style, relinquish style, dan withdrawal style. Dan yang pertama ada controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua ada the equalitarian style. Aspek penting dari gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. Yang ketiga ada structuring style. Gaya komunikasi ini yang terstruktur ini dimanfaatkan pesan-pesan verbal yang secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat ada the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa satu lingkungan kerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Yang kelima ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender memiliki atau mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam ada withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut dalam organisasi. Yang ketujuh dari dua gaya komunikasi terakhir itu controlling and withdrawal style. Mempunyai kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi yang bermanfaat dan produks. Masuk ke budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola asumsi bersama sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah eksternal dan internal. Diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan merasa masalah tersebut. The Kremers Reynolds menyatakan bahwa the organizational culture is pattern of belief and expectation shared by organization members. Artinya budaya organisasi adalah pola keyakinan dan harapan bersama anggota organisasi. Dan
Dan masuk yang paling terakhir ada iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi merupakan gabungan dari persepsi, suatu evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik antar persona, kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Iklim komunikasi dalam organisasi mempengaruhi bagaimana cara hidup kita, kepada siapa kita berbicara, siapa kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana kegiatan kerja kita, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan organisasi. Menurut saya, hal yang menarik dari komunikasi organisasi ini adalah kita bisa mengetahui siklus pola arus seni bicara komunikasi dalam suatu organisasi. Kita lebih bisa memahami bahwa ada banyak pemahaman, teori, dan jenis tentang komunikasi organisasi. Hal ini tentu sangat membantu kita dalam menganalisa suatu organisasi yang terjadi dalam ruang lingkup sekitar kita. Penjelasan dari dosen kami yang mengajar tentang komunikasi organisasi ini, yaitu Miss Indah, juga memberikan paparan yang sangat jelas akan bab ini, dan tentu saja memudahkan kita dalam mempelajari komunikasi organisasi. Selama mengajarkan materi yang diberikan, Miss Indah juga mampu menggambarkan secara spesifik tentang materi pembelajaran dalam semester 1 ini. Sekian penjelasan tentang materi komunikasi organisasi, dan terima kasih.